Berikutnya, silakan. Ini terakhir untuk sore, nanti kita skor sampai jam 19. Kita mulai ya, Kang. Saya akan menanyakan dulu ini terkait soal surat pernyataan. Nama Idam Holik. Tempat dan tanggal lahir Kerawang 2 Maret 1977. Pekerjaan atau jabatan anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Bertempat tinggal di Jalan Capung. Di Jalan Gapura, Desa Cijengkol, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Untuk ini sesuai ya namanya dan sesuai dengan KTP. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Saudara Idam Holik untuk menyampaikan paparannya terkait dengan visi misi program dan semuanya paling lama 15 menit. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan, izin saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Terima kasih. Yang saya hormati kepada pimpinan beserta anggota Komisi 2 DPR RI yang baik berada di ruang sidang maupun berada di Zoom, yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, karena waktu yang sangat singkat, izin saya akan memulai. Seperti apa yang surat saya terima dari pimpinan Komisi 2 DPR RI, bahwa saya akan menyampaikan tentang visi misi pencalonan saya. Dalam pencalonan saya sebagai calon anggota KPU Republik Indonesia periode 2022-2027, saya ingin menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu atau pemilihan serentak yang berintegritas dan profesional dengan basis inovasi dan inklusivitas elektoral. Next slide. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi saya merumuskan visi dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, ini dalam kerangka bagaimana mewujudkan dynamic electoral governance. Ini merujuk pada konsep reformasi birokrasi yang merujuk pada peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010, di mana KPU sebagai penyelenggara pemilu mampu melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak secara nasional yang bersih, yang efektif, yang efisien, yang akuntabel, yang berintegritas, dalam rangka mewujudkan KPU sebagai lembaga yang memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima baik kepada pemilih, baik kepada peserta pemilu, maupun kepada stakeholder pemilu maupun pemilihan. Oleh karena itu, saya merumuskan visi dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Next slide. Dalam rangka mewujudkan atau melaksanakan visi misi tersebut, hal yang terpenting perlu sampaikan dalam forum ini adalah saya akan melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, saya akan berjanji akan mewujudkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang tidak super body. Kami akan melaksanakan apa yang menjadi kewenangan, tugas, dan kewajiban kami yang termaktub dalam undang-undang pemilu. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan dan kewajiban ini, nanti hal yang terpenting bagi kami adalah bagaimana mampu menyusun peraturan-peraturan KPU yang sekiranya peraturan-peraturan tersebut tidak banyak direvisi. Karena semakin banyak peraturan-peraturan KPU yang direvisi, maka itu artinya ada masalah dalam penyusunan regulasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi teknis atau peraturan KPU, kami atau saya akan melibatkan civil society dalam proses legal drafting, dan tentunya juga nanti akan berkonsultasi kepada DPR RI selaku pembuat undang-undang pemilu maupun pemilihan. Ya.
Dan selain itu juga, selain kami akan merumuskan peraturan-peraturan yang tepat ya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, saya juga akan membentuk SDM yang berkualitas, yang profesional serta berintegritas, karena peraturan-peraturan yang sudah baik dibentuk nanti kalau SDM-nya tidak baik, maka itu juga akan menjadi lemah. Jadi setelah peraturan kita bentuk, kita akan fokus pada pembinaan SDM di KPU seluruh Indonesia. Next slide. Ini ada beberapa irisan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Ini perlu saya tampilkan di sini, tapi tidak akan saya jelaskan satu persatu karena waktu saya sangat singkat. Next slide. Next slide. Next slide. Agar irisan-irisan tahapan ini dapat berjalan dengan efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, maka hal yang terpenting harus saya sampaikan di forum ini, saya akan tidak membatasi masa 2 periode badan ad hoc. Karena dalam regulasi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan itu tidak ada batasan tentang badan ad hoc. Kenapa demikian? Karena undang-undang yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu tidak berubah, yaitu menggunakan undang-undang yang terbit di tahun 2015 untuk undang-undang pemilihan yang terakhir diperbarui tahun 2020, dan begitu juga untuk undang-undang penyelenggaraan pemilu, yaitu undang-undang yang diterbitkan pada tahun 2017. Jadi kami membutuhkan penyelenggara pemilu yang memiliki pengalaman yang cukup, karena penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kemarin itu banyak sempat didiskusikan di ruang-ruang publik dan kesimpulannya sangat kompleks. Saya membutuhkan penyelenggara badan ad hoc yang memiliki pengalaman. Tentu saja tidak sekedar pengalaman, tetapi juga memiliki integritas yang kuat ya. Jadi saya akan tidak ada pembatasan badan ad hoc 2 periode dalam rangka efektivitas waktu, karena sebentar lagi tahapan akan dimulai, jadi tidak mungkin kita akan melakukan pelatihan yang terlalu lama. Sehingga kami akan merekrut kembali mereka-mereka yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga nanti, agar penyelenggaraan pemilihan ini juga efektif, saya akan mengusulkan badan ad hoc untuk pemilu dan pemilihan yang berbeda, agar mereka dapat fokus terhadap pekerjaan yang diamanahkan oleh undang-undang dalam bentuk tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Next slide. Selanjutnya berkaitan dengan proses pemutakhiran data pemilih, saya akan menekankan pada basis IT atau teknologi informasi. Selama ini penggunaan IT terjadi pada level PPK, tapi nanti ke depan saya akan berupaya mendesain sebuah sistem informasi yang langsung aplikatif dan bisa digunakan oleh para petugas pemutakhiran data pemilih maupun PPDP. Jadi akan berupaya proses pemutakhiran daftar pemilih ini paperless. Ini kita akan upayakan basisnya semua IT. Walaupun memang kita sadar daerah seluruh Indonesia belum seluruhnya terkoneksi oleh jaringan internet. Tapi ini merupakan satu komitmen saya untuk menerapkan IT sebagai basis dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Karena internetisasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sudah tidak bisa dihindari lagi. Karena ini akan berdampak tidak sekedar pada persoalan transparansi, tapi juga berdampak pada persoalan efisiensi dan efektivitas pembiayaan. Next slide. Ini berkaitan dengan kampanye pemilu serentak 2024 yang dipersingkat. Saya setuju karena kita ketahui hari ini kita masih dalam kondisi pandemi dan tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Selain itu juga pengalaman di 2019 yang lalu ya, ada polarisasi yang sangat tajam pada saat pelaksanaan kampanye pemilu 2019 yang lalu, sehingga saya menganggap atau berpendapat bahwa masa kampanye yang singkat ini juga menjadi sarana untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat yang tajam seperti yang terjadi di 2019 akibat politik pasca kebenaran. Yang selanjutnya juga masa kampanye yang panjang ini juga tidak efektif ya, sehingga memperpendek masa kampanye ini saya pikir dapat menjadi sarana mengefektifkan proses komunikasi politik para kontestan pemilu. Nah, selain hal tersebut, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan secara bersama. Di sini saya sudah merumuskan setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama, proses produksi, distribusi, dan pengemasan logistik, yang khususnya yang berbasiskan pada kandidasi. Yang kedua, masa penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang ketiga, pemungutan suara di 130 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Yang keempat, hak politik pemilih untuk mengetahui visi misi
program dan citra diri peserta pemilu. Next slide. Next slide. Saya akan singkat-singkat saja. Nah, ini berkaitan dengan penyelesaian masa sengketa proses pemilu. Setelah saya coba lakukan kalkulasi, ternyata membutuhkan waktu sebanyak ini. Oke. Ini setelah saya rumuskan, ternyata proses penyelesaian sengketa pemilu itu membutuhkan 57 hari kalender kampanye. 57 hari kalender kampanye, atau kalau dihitung sejak putusan KPU diterbitkan, itu totalnya 60 hari. Tetapi saya yakin lembaga-lembaga berwenang seperti Bawaslu Republik Indonesia, Mahkamah Agung memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan saya yakin masanya dapat dipersingkat karena rentang waktu penyelesaian sengketa proses pemilu sudah ada di dalam undang-undang. Ya, kecuali dilakukan perubahan terhadap materi undang-undang tersebut. Dan saya yakin semua lembaga-lembaga berwenang memiliki komitmen yang sama bagaimana proses sengketa proses pemilu ini dapat dipercepat. Kenapa demikian? Ada satu hal yang saya sangat khawatirkan, jika sengketa proses pemilu itu terjadi di Dapil Jakarta II, yang dimana memuat daerah pemilihan luar negeri, bisa kita bayangkan bagaimana proses produksi surat suara atau logistik pemilu yang berbasiskan pada kandidat. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah nanti dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya di Dapil Jakarta II, karena kalau ini terjadi, maka ini akan berakibat cukup sangat serius. Next slide. Nah ini, kalau seandainya memang nanti ini terjadi di Jakarta II, ya mungkin nanti bisa diadakan, next slide ya. Nah, diadakan pemungutan suara lanjutan, ya. Next slide. Selanjutnya berkaitan dengan badan ad hoc yang ramai sampai saat ini dibicarakan, bagaimana KPU yang baru atau periode selanjutnya ini dapat menyelesaikan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya inovatif terhadap permasalahan badan ad hoc ini. Setelah saya melakukan kajian baik terhadap data publikasi riset yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada maupun Kementerian Kesehatan, ternyata pada umumnya mereka yang wafat pada saat penyelenggaraan pemilu itu di rentang usia 46 tahun ke atas, dan ternyata di sini ada 14 jenis penyakit, ya, dan mudah-mudahan nanti ke depan dengan kerjasama kami dengan Departemen Kesehatan serta Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia, kita dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Next slide. Nah, oleh karena itu, nanti saya akan mengusulkan masa jabatan badan ad hoc itu usianya 17 sampai dengan 45 tahun. Temuan Satgas Penanganan COVID-19, ya, ini pada umumnya angka kematian tertinggi pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021 usianya adalah 46 tahun ke atas. Ini selaras dengan temuan data yang dipublikasi oleh Universitas Gadjah Mada. Pada saat penyelenggaraan pemilihan serentak kemarin tahun 2020, masa badan ad hoc usianya 20 sampai dengan 50 tahun. Saya mengusulkan jika nanti terpilih 17 sampai dengan 45 tahun, dan saya akan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, apalagi hari ini Kementerian Pendidikan Nasional mengusung konsep kampus merdeka dan belajar merdeka. Kita akan lakukan kolaborasi, ya, tentunya selain dengan lembaga Kementerian Pendidikan, kita juga akan melakukan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan independen dalam rangka memastikan ada keterlibatan atau partisipasi yang seluas-luasnya dalam proses rekrutmen badan ad hoc. Next slide. Ini usulan saya, ya, mulai dari pemeriksaan menyeluruh terhadap badan ad hoc, ya, sampai pada digitalisasi dokumen salinan perolehan hasil penghitungan suara di TPS bisa menggunakan aplikasi Sirekap ataupun aplikasi PDF, karena kita ketahui pada tahun 2019 yang lalu rata-rata paling cepat proses penghitungan selesai di jam 12 malam. Next slide.
Selanjutnya berkaitan dengan isu efisiensi anggaran. Pada kesempatan ini, setelah saya lakukan kajian terhadap undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan, serta yang terpenting amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata efisiensi tidak bisa dipisahkan dengan efektivitas. Itu ibarat dua sisi mata uang. Dan kita ketahui kenaikan anggaran pemilu ada satu faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh penyelenggara itu sendiri adalah persoalan inflasi. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak bicara tentang persoalan inflasi, saya bicara beberapa poin yang bisa menjadi perhatian kami sebagai penyelenggara dan bagaimana kami bisa menyelesaikan problem ini. Yang pertama, persoalan peningkatan jumlah populasi pemilih di TPS. Ya. Tentunya dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, kenaikan jumlah populasi pemilih sudah dipastikan ada. Oleh karena itu, saya ingin coba menampilkan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Next slide. Ini data, saya coba melakukan analisis komparatif terhadap pemilu serentak 2019. Di tahun 2019, jumlah pemilih ini 190,1 juta. Dengan jumlah TPS aktual atau TPS yang sebenarnya 809.563, atau kalau kita tarik dari rata-rata ideal, ternyata TPS terisi hanya 78,55% dari 300 pemilih per TPS. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya coba ingin melakukan simulasi. Saya nanti akan mengusulkan ada penambahan 50 pemilih per TPS. Jika dengan asumsi ada kenaikan 5% sampai dengan 10%, maka jumlah pemilihnya masih di bawah rata-rata pemilih, jumlah TPS-nya masih di bawah rata-rata TPS aktual pada pemilu 2019 dengan kenaikan 50 pemilih per TPS, dan saya juga sudah coba lakukan simulasi di atas kertas tentang waktu proses penghitungan suara kapan selesai. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Yang selanjutnya berkaitan dengan tantangan sosialisasi. Ini persoalan invalid vote. Ya. Persoalan invalid vote ini menjadi isu yang cukup strategis sehingga pada akhirnya hari ini ada yang namanya penyederhanaan surat suara. Ya. Pada kesempatan ini saya coba ingin menampilkan, ternyata pada dasarnya invalid vote ini tidak sekedar pada persoalan kerumitan dari sistem ataupun kerumitan atau banyaknya teks di dalam surat suara, ini ada bukti pada pemilu DPD Republik Indonesia. DPD ini surat suaranya mirip dengan Pilpres, cuma dia memang agak lebih besar, ternyata surat invalid vote-nya itu sampai dengan 19%, dan kasus kami di Jawa Barat itu 21%. Akhirnya saya coba menyimpulkan, ini ada problem pada persoalan ketertarikan pemilih terhadap kandidat. Nah, jadi tidak semata-mata pada persoalan kerumitan di surat suara. Dan nanti jika saya terpilih, saya akan memaksimalisasi proses sosialisasi dan pendidikan pemilih tentunya dengan basis inovasi dan kreativitas sehingga dapat menjangkau ke seluruh pemilih yang diprediksi lebih dari 200 juta, baik di dalam negeri, baik di dalam maupun di luar negeri. Next slide. Ini yang selanjutnya berkaitan dengan isu inklusivitas elektoral. Ini merupakan satu kewajiban, apalagi Indonesia sudah membuat atau mengesahkan undang-undang tentang disabilitas. Saya komitmen untuk melakukan atau mewujudkan pemilu yang inklusif. Saya sudah merumuskan program 1 sampai dengan 9. Sampai saya akan mendorong bagaimana rekan-rekan pers yang saya yakin memiliki komitmen yang sama, ini akan menerapkan jurnalistik akses. Next slide. Berkaitan dengan representasi perempuan di DPR, ini ada data dari pemilu 1955 sampai dengan 2019, ternyata Indonesia masih memiliki tantangan tentang affirmative action. Di pemilu kemarin 20,85%, saya berkomitmen bagaimana dapat meningkatkan literasi kesetaraan politik dan pentingnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif. Kita akan memaksimalkan ini, dan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tentang pentingnya keterwakilan perempuan tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada laki-laki. Next slide.
Yang selanjutnya berkaitan dengan proses penghitungan perolehan suara yang kemarin banyak mengakibatkan korban berjatuhan, ratusan korban dan ribuan yang kena penyakit. Saya mengusulkan proses penghitungan suara itu dibagi menjadi 2 panel. Panel A untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota DPD RI, panel B pemilu anggota DPR RI dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten kota. Proses penghitungan secara simultan setelah saya lakukan analisis di atas kertas ini dapat menyingkat waktu. Nah, nanti tinggal dibagi, setiap panel ini terdiri dari 3 anggota KPPS karena di TPS ada 7 anggota, seperti itu. Dan saya yakin dengan 2 panel ini dapat mempersingkat masa kerja KPPS di TPS. Next slide. Yang selanjutnya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam proses penghitungan suara serta berkaitan dengan tujuan publikasi dan transparansi atau pemenuhan informasi publik, saya akan tetap menggunakan Sirekap. Cuma Sirekap yang akan saya gunakan ini ada 2 jenis, ada Sirekap yang berbasiskan pada capturing method dan ada Sirekap yang berbasiskan pada scanning method. Karena kita ketahui surat suara di TPS banyak sekali, jadi untuk penggunaan Sirekap yang ada di TPS itu hanya diperuntukkan untuk pemilu presiden dan pemilu DPD RI. Sedangkan untuk pemilu legislatif DPR dan DPRD ini akan menggunakan metode scanning Sirekapnya atau dilakukan di kantor KPU seperti yang dilakukan pada pemilu 2019 dengan nama situng. Karena kalau Sirekap dilakukan untuk pemilu legislatif itu dilakukan di TPS, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan piranti-piranti yang cukup banyak karena kemarin Sirekap menggunakan OMR, Optical Mark Recognition. Ke depan mungkin saya akan coba mempertimbangkan tentang 7 segment untuk mengefektifkan penggunaan Sirekap. Next slide. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya singkat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Saudara Idam Holik. Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengar bersama-sama terkait dengan pemaparan visi, misi, dan program dari Saudara Idam Holik, kelak nanti terpilih menjadi komisioner KPU. Untuk itu, kami akan mempersilahkan pada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pendalaman, pertanyaan, dan lain sebagainya. Saya mulai dari fraksi PDIP. Ini, Pak Junimat nih. Ya, terima kasih. Pak Junimat ya. Nggak apa-apa kan? Kan masih ada 2 lagi nanti. Iya. Makasih pimpinan. Pak Junimat. Hatur nuhun pimpinan. Wilujeng Sontan. Bisa ya bahasa Sunda ya Pak ya? Iya. Bisa kan? Matiin. Tidak dilarang sama itu sama Kang Mardani. Ya. Pak Idam Holik, Anda masih muda, ya. Kalau kami mendengar pemaparan dan program cukup inovatif, ya, pembinaan SDM segala macam. Yang pertama, yang kedua, insya Allah Anda kalau terpilih tidak menganut 3 sifat ini: dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, terkejut badan. Kenapa demikian? Terkejut badan. Ya kan? Kalau bahasa Pak Gaus, takajui badan. Ya kan? Nah, kenapa saya katakan demikian? Ketika seseorang sudah berkuasa, maka dia tidak siap dengan kekuasaan, dia akan otoriter. Ini sudah pernah dilakukan oleh, saya terus terang, ketua KPU sebelumnya. KPU yang membuat istilah silon, sipol,
tapi mereka melanggar sipol silok itu. Tahu ya artinya ya? Ya, sipol silon. Kenapa demikian? Seorang calon kepala daerah bisa mendapatkan satu partai bisa mengeluarkan 2 surat untuk calon kepala daerah. Dan itu diamini oleh ketua KPU yang sekarang, tapi yang menjabat sebelumnya, bukan Pak Ilham. Pak Doli tahulah siapa itu. Iya kan? Ini perlu kami sampaikan kepada Pak Idam Holik supaya tidak mengulangi kekonyolan ini, Pak. Saya yakin Anda mampu, masih muda, sudah pernah, dan sampai sekarang mungkin masih di KPU. Kan begitu. Nah, pertanyaan saya cuma satu, Pak. Dari sekian program yang Anda tadi ajukan itu, apakah pernah terpikir tentang anggarannya? Cukup bagus tadi, Pak. Tapi anggarannya bagaimana? Saya suka bicara, KPU ini bekerja ya berbasis anggaran atau anggaran berbasis kinerja. Nah, bagaimana seandainya kalau anggaran tidak cukup untuk mendukung program dari Idam Holik? Itu saja. Kalau nanti sudah jadi, insya Allah ya kita ketemu, Pak. Nanti ketemu Pak yang dari PKS, Pak Mardani, berguru kepada beliau, Pak. Gitu. Ada Kang Saan, asli Karawang, Pak. Iya. Beliau tadi bisik ke saya, ini orang pintar, Bang, dia bilang. Oh, saya juga paham lah, saya bilang gitu ya. Makasih, pimpinan. Masuk tuh barang. Ini memang dari tadi kan kurang bercanda kita, kurang tertawa ini. Makasih Pak Judimat, Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi PDIP. Dapil Sumut 3. Jadi, harus kuliah di Bandung, di Parahyangan. Bisa diulang lagi dapilnya itu, Ketua? Dapilnya Sumut 3. Oh ya, biar jelas maksudnya itu. Jadi Sumut 3 ada Prapat. Jadi dihafalin nanti itu daerah-daerahnya. Berikutnya kami persilahkan dari Golkar. Pak Ketua, siapa yang mau diperintahkan? Oh, Pak John. Jadi harus tanya dulu. Silakan Pak John Kennedy Ajis. Terima kasih Ketua. Pak Sekjen barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas seizin Ketua dan pimpinan saya ada di sini, Pak Sekjen. Saya sependapat dengan, nama saya John Kennedy Aziz, Pak. Wilujeng Sumping. Tadi Wilujeng Sonten, sanes abdi Wilujeng Sumping. Saya sependapat dengan pimpinan Komisi 2 tadi, Pak Junimar. Anda memang pintar sepertinya. Tadi Anda menyampaikan bahwa sampai sekarang masih selaku anggota KPU di Provinsi Jawa Barat. Sebagai anggota KPU di Jawa Barat, tentu Anda sebagai termasuk salah satu ujung tombak di daerah dalam melaksanakan pemilu. Sebagai ujung tombak, tentu Anda melaksanakan peraturan KPU, PKPU. Yang pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda melihat PKPU tersebut yang sudah ada? Baik dalam sisi penyusunannya, maupun dari sisi pembahasannya, maupun dari sisi pelaksanaannya. Nah, kalau Anda nanti terpilih sebagai sebagai anggota komisioner KPU, bagaimana Anda menyusun PKPU ini?
Yang kedua, bahwa banyak sekali yang tersandung masalah hukum di KPK dan kebanyakan adalah pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini tersandung karena korupsi. Mereka korupsi mungkin, tanda kutip, ya, karena biaya pemilu yang sangat-sangat tinggi. Secara manusiawi mereka akan berpikir bagaimana uang saya yang telah keluar. Itu akibat mungkin karena ikut pemilu dengan biaya yang tinggi. Kalau Anda terpilih sebagai anggota atau sebagai komisioner KPU, bagaimana Anda mengurangi biaya pemilu yang sangat tinggi ini, sehingga setidak-tidaknya bisa mengurangi pimpinan daerah tersandung dengan masalah hukum. Yang ketiga adalah dalam pemilu tahun 2019 kita menyisakan kenangan-kenangan yang kurang baik. Baik dari sisi penanganan logistik pemilu maupun penanganan data pemilih maupun beban kerja KPPS yang sangat berat sehingga banyak memunculkan atau menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak, anggota-anggota KPS yang meninggal dunia. Nah, kalau Anda terpilih sebagai anggota komisioner KPU, bagaimana Anda menghilangkan trauma atau kenangan yang kurang baik di 2019 tersebut? Terakhir, ini yang paling penting menurut pendapat saya. Kalau Anda terpilih, bagaimana Anda membina hubungan dengan komisi ini yang telah mungkin menetapkan Anda sebagai calon komisioner KPU. Terima kasih pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Kennedy Ajis. Ini disaksikan oleh Sekjen DPP juga sama Wakil Ketua Pemilu DPP. Berat itu. Oh, dapilnya Sumatera Barat 2. Berikutnya kami persilahkan dari Gerindra. Siapa yang ditugaskan? Saya, Pak Pras. yang ditugaskan, Pak. Oh, Kang Sodik, silahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Idam, saya Sodik Mujahid, Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi. Itu apa sebabnya, Pak? Saya yang ditugaskan, Pak, oleh Pak Kapoksi. Saudara Idam kemarin punya pengalaman yang luar biasa menyelenggarakan pemilu, ya, pilkada di sebuah provinsi yang pemilihnya terbesar, TPS-nya paling banyak, dan tentu dinamikanya luar biasa. Dan Jawa Barat boleh dikatakan nanti kalau terpilih bisa dijadikan miniatur, ya. Jawa Barat adalah miniatur dari pemilu nasional. Tadi saya sudah dengar, membaca program-programnya, tapi dengan pengalaman mengelola pemilu, pilkada, pilpres di miniatur Indonesia, kira-kira apa yang akan dipraktekkan di level nasional itu? Itu satu. Yang kedua, Saudara Idam, kami ini orang per orang atau partai per partai selalu gelisah begitu ketika saksi-saksi kami tidak memadai jumlahnya atau kualitasnya kurang, ya kan? Kan seharusnya dengan saksi formal juga sudah cukup, ya kan? Itulah mohon dijelaskan kira-kira bagaimana memberikan kepada kami semua ketenangan tanpa berlebihan saksi, tapi suara dapat terjamin dengan cukup aman, cukup adil. Saya kira begitu Pak Kapoksi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sodik Mujahid dari Gerindra. Berikutnya dari Nasdem. Oh, Pak Subardi, persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghemat waktu, saya langsung ingin menyampaikan pertanyaan dengan Pak Idham, ya. Saya tadi memperhatikan apa yang telah dipaparkan dari paper Anda. Cukup terkesima, ya. Luar biasa menurut saya.
Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa paparan yang Anda lakukan tadi adalah kepaduan antara empiris dengan akademis. Anda punya pengalaman di KPU di Jawa Barat, punya bakal daripada keilmuan, dipadukan sehingga menjadikan suatu konsep tadi. Yang kedua adalah bahwa Pak Idham itu menjadi anggota KPU di Jawa Barat. Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, memiliki dapil terbesar di Indonesia, memiliki jumlah anggota DPRD, DPRD provinsi, kabupaten, dan DPR RI terbesar di Indonesia. Tentunya Jawa Barat memiliki sebuah pengalaman ataupun sebuah metodologi yang mampu bisa menyelesaikan persoalan yang banyak besar ini, dan tentunya banyak problematika yang terjadi di Jawa Barat. Nah, dengan bekal itu tentunya Pak Idham memiliki satu kemampuan untuk mengatur nasional. Namun demikian kami pertanyaan saya satu, yaitu bagaimana problematika keberhasilan di Jawa Barat akan dimasukkan ataupun dipakai di dalam menjadi seorang anggota KPU RI. Garis besar saja nanti sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subardi dari Nasdem. Berikutnya kami persilahkan dari PKB. Bu Ela. Baik, terima kasih pimpinan, Pak Wakil Ketua DPR, pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2, dan Kang Idham selaku peserta EVT. Menarik tadi paparannya, mungkin karena begitu cepat dan lugas. Kalau saya tadi melihat mungkin akan mempresentasikan ketika kondisi existing yang ada sesuai pengalaman dengan terobosan yang akan dilakukan. Baik itu dari sisi ad hoc, sengketa, kampanye, terus juga usia KPPS, terobosannya, terus juga ada penghitungan suara, terus juga ada efisiensi anggaran. Hanya saja KPU ini adalah kumpulan entitas dalam sebuah lembaga. Jadi tidak bisa apa yang menjadi ide besar gagasan Kang Idham yang tadi dipresentasikan itu tidak bisa ditentukan sendiri. Karena kolektif kolegia ini bagaimana Kang Idham nanti mengimplementasikan ide-ide segar ini dengan cara berkolaborasi dengan anggota yang lain atau tim yang lain. Kalau misalkan nanti dituang dalam PKPU atau hal yang memang menjadi aturan main untuk implementasi terobosan yang tadi dipresentasikan. Yang kedua, tadi sebenarnya karena baru slide Kang Idham ada efisiensi anggaran dan juga pembiayaan. Tetapi sayang hanya 2 item, satu kenaikan honor, yang kedua adalah penambahan DPT untuk di TPS. Nah, saya tidak melihat ada efisiensi pembiayaan di tahapan lain, baik itu dari capacity building anggota KPU sampai tingkat bawah, ataupun logistik, ataupun penghitungan suara, dan lain sebagainya, berkaitan dengan efisiensi anggaran yang digambarkan Kang Idham dalam bingkai anggaran yang dikelola oleh KPU. Yang terakhir, mungkin tadi semua peserta EVT sama menyampaikan berbagai proses tahapan, karena lagi-lagi bahwa KPU ini bukan hanya penyelenggara teknis, tetapi ada simbol tanggung jawab dan integritas untuk bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas. Coba kami diberikan keyakinan, mungkin kami dari perwakilan dari fraksi PKB berikan keyakinan terhadap kami, karena kami akan bertanggung jawab memilih calon anggota KPU ini selain dari presentasi tadi. Kelebihan apa yang dimiliki Kang Idham selain dari presentasi tahapan, supaya kami yakin akan memilih calon anggota KPU yang punya tanggung jawab dan integritas. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ela dari PKB. Berikutnya kami persilahkan dari Demokrat. Pak Anwar Hafid. Terima kasih pimpinan Pak Idham yang saya banggakan.
mendengar apa yang sudah dipaparkan tadi, saya kira secara teoritis bagi saya luar biasa. Insya Allah kalau ini diimplementasikan dengan baik, maka nanti kita akan bisa mendapatkan wujud pemilu yang berkualitas. Karena problem-problem pemilu selama ini tadi sudah kita dengarkan jalan keluarnya yang ditawarkan oleh Pak Idam. Nah, pertanyaan saya yang pertama, tentu apa yang disampaikan nanti akan kita bisa lihat, insya Allah kalau Pak Idam terpilih, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana nanti caranya kira-kira Pak Idam untuk bisa mempengaruhi anggota yang lain, supaya ide-ide ini bisa nanti diimplementasikan. Itu yang pertama. Karena ini sangat penting, kolaboratif ini tentu sangat-sangat penting untuk menggolkan ide yang luar biasa tadi ini. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mencoba mendengar pendapatnya Pak Idam. Ini kan nanti 2022, 2023 di tengah kesibukan kita ada anggota ad hoc pemilu ini yang akan berakhir masa jabatan. Menurut pandangan Pak Idam, mereka ini untuk tidak mengganggu atau tidak mengganggu ya penyelenggaraan, apakah tetap kita melakukan seleksi atau ada pendapat lain dari Pak Idam yang punya pengalaman melihat selama ini di lapangan. Kemudian yang terakhir, tentu anggota KPU ya, yang akan terpilih nanti, kita berharap bahwa komitmen, ya, komitmen ini kan dalam arti yang luas. Ya. Komitmen kita pertama tentu terhadap anggota Komisi 2 ya, yang menjadi partner mitra. Jadi komitmen ini jangan disalah artikan bahwa komitmen dalam arti negatif. Komitmen kami bahwa komitmen kita bersama hari ini, misalnya kami mendengar paparan ini kemudian kami memilih nanti, maka apa yang sudah Pak Idam presentasikan ini harus benar-benar komitmen akan dilaksanakan kalau terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen soal keadilan yang tadi disampaikan. Artinya ketika Bapak terpilih, maka nanti komitmen kebangsaan itulah yang kita harapkan. Komitmen untuk mewujudkan sebuah pemilu yang jurdil ya, dan berdiri di atas semua golongan. Itu yang menjadi harapan kita. Kalau ini bisa dilaksanakan dan menjadi niat yang sangat suci dari Pak Idam, insya Allah saya secara pribadi mendoakan Bapak terpilih. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Anwar Hafid. Berikutnya dari PKS, Kang Mardhani atau saya Kang Mardhani. Udah kecapean Kang Teddy dari tadi dia bertanya terus. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya banggakan. Kang Idam Khalid ya, yang paparannya luar biasa, ya, masih sangat muda. Yang menarik tadi tentang pemendekan masa kampanye. Ya. Komisioner KPU sebelumnya masih bertahan dengan 120 hari. Ya. Idam bisa berapa hari? Ya. Pertanyaan saya, itulah. Karena ada dua hambatan mereka. Satu, pengadaan logistik, dan yang kedua, sengketa pencalonan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Idham agar logistik dan sengketa pencalonan ini bisa membuat waktu kampanye menjadi lebih pendek. Yang kedua, periode lalu distribusi itu menjadi problem karena pencetakan atau pengadaan terpusat. Apa usul dari Idham terkait dengan pengadaan surat suara, alat peraga dan lain-lainnya? Ya, apakah masih tetap secara terpusat atau ada ide untuk desentralisasi? Poin 2, menarik tentang penerapan teknologi. Oh, tadi ada kalimat e-registration. Ya.
kita sudah punya iktp. Selama ini kita masih melakukan proses verifikasi terhadap iktp dalam bentuk canvassing yang dilakukan oleh teman-teman. Apa yang diusulkan agar iktp kita yang sudah demikian besar, itu Komisi 2 juga, teman-teman Kemendagri bisa mempercepat proses. Tadi efisiensi salah satu isu yang Idham banyak angkat, itu kan dengan verifikasi berikutnya terhadap iktp itu waktu dan biayanya besar sekali. Adakah peluang DP4 ini tidak harus melalui canvassing, tetapi bisa kita dengan bantuan e-registration dan lain-lain menjadi data yang sudah bersih dan bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tadi 19% suara hilang karena DPD kan, di DPD. Di DPR juga tinggi tuh. Angkanya hampir 10 juta beda DPR dengan Pilpres. Apa usulan Idham agar kontestasinya lebih berimbang? Kalau kemarin kan kontestasi Pilpres, coverage medianya full. Tapi DPD dan DPR itu anak tiri gitu. Tidak ada kontestasi. Mestinya kan ada kontestasi antar partai atau ada kontestasi antar calon anggota DPD. Sehingga engagement publik, partisipasi publik tinggi karena memang mereka kenal. Tak kenal maka tak sayang. Itu saja. Dan mendoakan yang terbaik karena Idham luar biasa di antara yang termuda di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mardani dari PKS. Berikutnya dari PAN. Ibu Dian, silakan Ibu Dian. Abu ya. Oh, Ibu Ibnu, Pak Ibnu. Maaf, nggak kelihatan Pak Ibnu. Sorry, kita Pak ganti Ibnu. ya. Terima kasih pimpinan. Kalau ini sudah pengaturan, terima kasih. Pimpinan Komisi 2 beserta seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati, Kang Idham yang sejak tadi menyimak kita semuanya, saya kira menunggu sejak tadi pagi. Sudah banyak yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari fraksi lain. Ada dua hal saja dari kami. Yang pertama, ini pertanyaan, jawabannya mudah, ya atau tidak. Menurut Mas Idham atau Kang Idham, apakah sistem pemilu kita saat ini itu sudah on the track dalam pembangunan demokrasi kita atau belum? Ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini sejak habis reformasi sampai dengan saat ini, apakah itu sudah on the track atau belum dalam pembangunan demokrasi kita? Artinya sesuai dengan yang Kang Idham bayangkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu worry ya, terhadap kemampuan SDM kita yang sangat beragam, ya, dari Sabang sampai Merauke ini, dari atas sampai bawah, itu sering terjadi, ya, pemahaman yang berbeda terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, pertanyaan saya, terobosan apa yang akan dilakukan nanti jika Kang Idham itu terpilih menjadi anggota KPU, agar kiranya kemampuan dari para aparatus penyelenggara pemilu ini dari atas sampai bawah itu bisa menjamin terselenggaranya pemilu, di mana tentunya yang paling utama pemahaman yang sama terhadap peraturan yang ada, kemudian juga caranya itu bisa menjamin terlaksananya pemilu dengan sebaik-baiknya. Sehingga meminimalkan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu timbul, ya. Saya kira banyak sekali persoalan itu. Nah, yang ketiga, saya ingin Mas Idham menyebutkan satu hal. Masalah apa yang paling krusial
dari hasil pemilu 2019 yang harus diselesaikan paling utama. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Saan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ibnu dari PAN. Berikutnya dari P3. Pak Samsurijal bisa pindah duduknya? Baik Pak, sebentar nanti Apa-apa kalau di situ. sudah apa kita langsung. Pak Samsurijal nggak ada yang lain, jadi nggak bisa mendelegasikan. Duduk. Baik Pak Samsurijal. pimpinan DPR RI yang kami hormati dan pimpinan Komisi 2 yang kami banggakan dan saudara Idham Kholik yang berbahagia. Presentasi Anda memang sangat menarik sekali dan ini menggambarkan bagaimana pemilu ke depan sepertinya bisa terwujud dengan baik kalau itu memang teraplikasi dengan baik dan semua bisa diterapkan. Namun persoalannya kita masih juga mengacu kepada hal-hal yang lalu. Nah, ingin kami sampaikan satu case yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan kampanye. Kampanye kita sangat complicated kalau menurut saya, karena banyak hal yang akan dikampanyekan oleh para partai, para calon, dan lain sebagainya. Di antaranya ada pertemuan terbatas, ada kampanye tatap muka, ada kampanye dengan alat peraga, ada kampanye terbuka, ada lagi kampanye dengan media online pada bagian akhir dari masa kampanye yang 120 hari atau yang 90 hari tersebut. Peraturan-peraturan yang sudah yang mengatur tentang penyelenggaraan kampanye, kami melihatnya masih banyak porsi-porsi pelanggaran-pelanggaran kampanye yang belum mendapat tanggapan yang optimal dari peraturan perundangan yang ada maupun kalau menurut kami yang terjadi di lapangan. Barangkali saudara Idham yang bertugas di KPU Provinsi Jawa Barat yang tadi dikatakan oleh rekan kita bahwa ini adalah provinsi yang paling terbesar suaranya, paling terbanyak kursinya, paling terluas wilayahnya, banyak dan terbanyak pemilihnya. Barangkali Anda mengetahui itu. Kami mengatakan bahwa porsi penyelesaian tabrakan-tabrakan di kampanye yang banyak jenis itu belum tertata dengan baik. Kami ingin mendapat pandangan saudara Idham bagaimana hal itu bisa dibenahi ke depan. Karena kondisi itu akan menjadi complicated dan menjadi parah lagi karena kita akan berhadapan juga dengan penyelenggaraan pilkada pada 27 November 2024 itu. Jadi itu yang ingin kami mintakan penjelasan dari saudara Idham Kholik. Yang kedua, terakhir kami ingin sampaikan, mohon diberikan penjelasan berkenaan tadi saya sudah amati, rasanya belum tercover dari apa yang sudah diungkapkan, yakni tentang dana kampanye. Ke depan baru akan diterapkan SIDAKAM, Sistem Informasi Dana Kampanye. Tapi yang kami ketahui dari yang apa saudara expose itu belum tersebut itu. Bagaimana kita bisa memantau baik memantau dengan dana kampanye yang akan diterima oleh orang per orang dan bagaimana itu bisa dilakukan, karena ini juga menunjukkan menjadi bagian daripada evaluasi kualitas penyelenggaraan pemilu kita. Kalau ada pihak-pihak yang tertentu menerima dana kampanye yang terlalu besar, samping di sisi lain pihak yang lain tidak menerima dana apa-apa, sehingga tidak terjadi keadilan. Jadi yang namanya juga demokratisasi yang ingin kita wujudkan juga belum muncul secara baik. Barangkali ini yang kami mintakan pendapat saudara Idham. Kira-kira saudara bisa memandang bagaimana langkah ke depan bisa setidak-tidaknya kita melakukan kontrol terhadap dana kampanye yang masuk kepada satu orang atau itu dilakukan secara berlebihan oleh pihak lain. Atau ada pihak-pihak lain yang mungkin sehingga mereka memasukkan dana dan ada kesan kampanye menjadi tidak adil dan penyelenggaraan pemilu kita menjadi tercela. Barangkali dua itu, Bapak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah ada 9 pertanyaan dan dari 9 fraksi. Saya mohon Saudara Idham Kholik untuk menjawab secara singkat, padat, dan jelas karena kita
nanti sampai jam 17.30 ya ini. Jadi 15 menit kami ceritakan. Terima kasih pimpinan. Baik, saya coba akan menjawab sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya. Saya akan mulai dari pimpinan yang pertama menyampaikan pertanyaan kepada saya terkait dengan 2 SK calon kepala daerah ya, yang pernah terjadi pada kepemimpinan sebelumnya. Saya akan merujuk pada prinsip kepastian hukum yang namanya SK kepala daerah, SK pencalonan kepala daerah itu sangat bergantung pada kebijakan ataupun aturan di internal partai politik yang bersangkutan, apakah memang itu diterbitkan oleh DPP ataupun oleh pengurus wilayah, dan itu sepenuhnya kita akan kembalikan kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini aturan yang berlaku di internal partai politik. Kami sangat menghormati itu karena itu bagian dari demokrasi di internal partai. Yang kedua, berkaitan dengan anggaran yang tidak cukup ya, dan terkait dengan pertanyaan ini, pada kesempatan ini saya berdoa dan saya yakin pemerintah Republik Indonesia akan memberikan anggaran yang cukup, tentunya merujuk pada prinsip efektivitas dan efisiensi, tetapi jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka kami akan coba melakukan inovasi-inovasi kegiatan. Contohnya pengalaman kami di Jawa Barat ketika pimpinan kami KPU Republik Indonesia memerintahkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di tengah anggaran yang sangat minim dan bahkan bisa dikatakan zero budget, maka kami melakukan inovasi-inovasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasiskan media daring atau e-voter education, e-socialization, dan itu kami lakukan di Jawa Barat. Dan mungkin Jawa Barat adalah pelopor kegiatan webinar-webinar di Indonesia. Nah, pada prinsipnya sampai sejauh mana kami harus berpikir kreatif di tengah keterbatasan, dan saya sangat yakin keterbatasan akan menstimulasi kami untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya berkaitan dengan penanya yang kedua, berkaitan dengan PKPU yang sudah ada. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan ya, tentang itu tadi, mentalitas dendam kekuasaan segala macam tuh. Itu perlu, paling perlu itu, Pak. Siap, pimpinan. Ya. Terkait dengan mental, ya, 3 mental yang disampaikan tadi, dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, dendam terkejut badan, kalau tidak salah demikian, saya melihat itu ada problem terhadap pelaksanaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Karena siapapun yang melaksanakan prinsip dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tidak sekedar menjadi hamba yang baik, tapi juga akan menjadi warga negara yang baik dan juga akan menjadi penyelenggara pemilu yang baik. Seperti saya sebagai seorang muslim, kami memiliki konsep ihsan, dan mudah-mudahan dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas. Terima kasih sudah diingatkan pertanyaan itu, dan saya yakin rekan-rekan kami penyelenggara pemilu se-Indonesia menyimak hal tersebut. Yang selanjutnya, izin saya berpindah ke penanya yang selanjutnya. Berkaitan dengan legal drafting peraturan KPU yang selama ini, ya, kalau tadi di awal presentasi saya menyampaikan tentang urgensi atau pentingnya pelibatan masyarakat sipil, atau dalam konteks diskursus dinamakan demokrasi deliberatif, saya akan kedepankan proses deliberatif dalam legal drafting. Saya akan melibatkan masyarakat sipil, saya akan melibatkan para ahli di bidang-bidang terkait, dan juga instansi-instansi pemerintah, agar dalam proses sinkronisasi draft PKPU tidak ada masalah. Karena di pemilu serentak 2019 yang lalu, kita semua tahu ada munculnya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU terkait dengan pasal 240 ayat 1 huruf G, yang kita semua sudah tahu tentang hal tersebut. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi. Prinsipnya adalah keterbukaan dalam proses legal drafting peraturan KPU, dan kami akan mempersiapkan ini jauh-jauh hari, tidak mepet seperti yang tadi sempat disampaikan
sampaikan, kenapa peraturan-peraturan KPU itu selalu mepet, tidak sekedar pada proses legislasinya yang sangat cepat, tapi juga pada dalam konteks sosialisasi peraturan tersebut, sehingga wajar kalau tadi ada pertanyaan bagaimana cara meningkatkan literasi atau pemahaman regulasi teknis penyelenggara se-Indonesia. Kan itu memang problemnya karena PKPU yang datang selalu terlambat, dan saya yakin pada kesempatan ini pimpinan Komisi 2, Kapoksi pimpinan 2, Kapoksi Komisi 2 dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 memiliki komitmen apabila kami nanti melakukan konsultasi peraturan KPU, kami akan diberikan jalan semudah-mudahnya. Saya yakin itu. Ya. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan kasus kepala daerah yang terkena kasus korupsi karena biaya pemilu ataupun biaya pemilihan yang sangat tinggi. Pada kesempatan ini saya ingin membedakan antara dua jenis pembiayaan. Yang pertama ada yang disebut dengan electoral cost, yang kedua political cost. Untuk electoral cost ini melekat pada kami sebagai penyelenggara pemilu, biaya penyelenggaraan pemilu. Tetapi juga ada biaya politik atau political cost, ini erat kaitannya dengan pembiayaan pencalonan atau kandidasi cost. Berkaitan dengan kandidasi cost, tentunya kami tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut. Kami hanya akan melakukan sosialisasi terkait dengan pembatasan sumbangan dana kampanye, dan saya yakin rekan-rekan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap hal tersebut. Nah, problem masyarakat yang permisif terhadap politik uang ini menjadi tantangan kami. Ya, kami harus mampu merubah budaya politik elektoral masyarakat yang selama ini menganggap bahwa politik uang itu adalah hal yang permisif dan bahkan ada yang menganggap itu sebuah tradisi 5 tahunan. Kami akan lakukan transformasi hal tersebut dalam bentuk transformasi mindset pemilih. Nah, kuncinya kami melakukan sosialisasi yang efektif, yang kreatif, sehingga pemilih mampu merubah budaya tentang politik uang tidak sekedar pada persoalan pelanggaran moral, tapi juga merupakan tindak pidana, dan saya akan melakukan komunikasi yang efektif dengan Bawaslu selaku penegak hukum beserta Gakumdu. Dan saya yakin apabila ini ditegakkan, maka mindset pemilih terus juga politik uang dapat ditekan semaksimal mungkin. Yang selanjutnya berkaitan dengan logistik pemilu, surat suara yang terlambat, beban kerja KPS yang pada akhirnya mengakibatkan korban ratusan KPPS yang meninggal. Dalam proses pencetakan logistik itu setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian saya atau 3 divisi yang saya harus lakukan sinkronisasi manajemen. Yang pertama ini adalah divisi data atau yang menangani data. Yang kedua yang menangani bidang teknis, yang ketiga yang menangani bidang logistik. Ketiga bidang ini harus bekerja seirama dan seefektif mungkin. Jadi sinkronisasi bidang data, sinkronisasi bidang logistik, dan sinkronisasi bidang teknis ini harus dilakukan. Nah, karena kalau ketiga ini tidak berjalan, maka ini dampaknya pada proses sampainya logistik di KPPS, ya, atau sampainya logistik ke PPS yang tentunya nanti akan berdampak pada beban kerja. Terkait dengan beban kerja di KPPS, tadi saya sudah mengusulkan agar proses penghitungan suara di TPS tidak lebih dari jam 12 malam. Saya mengusulkan ada 2 panel penghitungan surat suara, panel A dan panel B. Yang selanjutnya terkait dengan hubungan kerja dengan Komisi 2. Ya, ini merupakan isu yang sangat strategis untuk saya sampaikan di forum ini, dan saya juga sering kali mendengar komentar ada problem pada persoalan integritas ketika bicara tentang hubungan dengan Komisi 2. Ada juga yang memaknai bahwa yang namanya independensi itu berarti menolak. Ya, ada juga yang memaknai bahwa independensi itu artinya bertentangan. Saya pikir tidak demikian. Bicara tentang hubungan antara KPU atau penyelenggara pemilu dengan Komisi 2, ini merupakan pada persoalan faktor etis. Dan kami sebagai penyelenggara pemilu, kami akan mematuhi apa yang terdapat dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu di pasal 5 ayat 1 huruf A.
kode etik penyelenggara pemilu harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Di pembukaan paragraf keempat ataupun yang menjadi materi dalam sila keempat di sana jelas ada yang namanya permusyawaratan, ada yang namanya proses deliberasi, ya. Dan apa yang dilakukan selama ini, ya itu harus dimaknai bahwa itu bagian dari perilaku etis, karena kode etik menegaskan bahwa kode etik harus berlandaskan pada Pancasila. Jadi bermusyawarah dengan Komisi 2 DPR RI itu tidak masalah selama prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu tidak ada yang dilanggar, dan saya sangat yakin pimpinan, Kapoksi, dan anggota Komisi 2 memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, karena itu semua dirumuskan di DPR, lebih khusus lagi dirumuskan di Komisi 2. Saya yakin kita memiliki komitmen yang sama, sehingga saya yakin ke depan kuncinya adalah kemampuan komunikasi kelembagaan. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan Jawa Barat sebagai miniatur Indonesia. Terima kasih Pak Sodik. Ya, memang betul Pak, Jawa Barat ini miniatur Indonesia, tidak hanya wilayah Priangan. Ya, kita tahu Jawa Barat terbentang sangat luas, dan bahkan dahulu ya Jawa Barat ini dari Cilegon, Pak. Ya, nah terkait dengan hal tersebut, ya kami KPU Jawa Barat memiliki pengalaman dalam mengelola pemilih yang cukup besar. Pemilih kami kemarin itu hampir mendekati 34 juta. Dan kita ketahui penduduk Malaysia itu sekitar 31 juta. Arab Saudi penduduknya 33 juta. Pemilih di Jawa Barat hampir 34 juta. Ya, pemilihnya saja. Ya, kalau penduduknya hari ini lebih dari 48 juta, penduduk Prancis baru 46 juta. Jadi mengelola Jawa Barat seperti mengelola sebuah negara, rasa negara penyelenggaraan pemilunya. Nah, kemarin kenapa kami bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik? Tentunya ini juga berkat kami melaksanakan prinsip kepastian hukum ya yang diterbitkan dalam bentuk peraturan-peraturan KPU. Selain itu juga kami bisa melakukan konsolidasi dan sinergisitas yang kuat dengan stakeholder pemilu. Itu kuncinya. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian C1. Proses pemungutan dan penghitungan suara serta penulisan hasil penghitungan suara itu dilakukan secara terbuka. Secara terbuka tidak hanya disaksikan oleh para saksi, tetapi juga disaksikan oleh pengawas TPS serta masyarakat sekitar, dan bahkan hari ini setiap pemilik handphone bisa menjadi seorang jurnalis, dalam tanda kutip bisa menyebarkan informasi yang sifatnya up to date. Ya, saya yakin ke depan karena proses penghitungan suara, proses penulisan suara disaksikan oleh publik secara luas, ya, ataupun ada partisipasi publik, saya yakin insya Allah proses penulisan C1 itu akan ditulis seakurat mungkin, dan saya yakin KPPS akan memiliki amanah atau memiliki integritas yang kuat. Ya, jadi saya ingin menyampaikan, mari kita berikan kepercayaan kepada rekan-rekan badan ad hoc. Saya yakin tidak ada niatan untuk melakukan hal-hal yang sekiranya mengarah pada tindak pidana pemilu. Yang selanjutnya berkaitan dengan kemampuan apa yang bisa dari Pak Subardi dari fraksi Nasdem, kemampuan apa yang bisa akan saya terapkan di KPU Republik Indonesia jika saya terpilih. Ini sama juga dengan apa yang tadi disampaikan dalam pertanyaan terakhir Ibu Ella dari PKB. Studi saya, S2 dan S3 saya, atau studi S1 saya di bidang manajemen. Tidak ada penyelenggaraan pemilu yang baik tanpa manajemen yang baik. Saya pernah studi di manajemen. Yang kedua, karena pemilu melibatkan seluruh pihak, dan bahkan kalau kita kepada definisi pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat atau yang publik umumnya sebut sebagai pesta rakyat, maka kuncinya adalah kemampuan komunikasi. Studi S2 dan S3 saya di bidang komunikasi. Insya Allah. Dan saya yakin ya apabila dipercaya oleh pimpinan, Bapak Kapoksi,
dan anggota Komisi 2, saya yakin insya Allah saya akan mengaplikasikan kompetensi yang saya miliki, baik dalam bidang manajemen maupun dalam bidang komunikasi. Yang selanjutnya berkaitan dengan penanya selanjutnya dari fraksi PKB, bagaimana saya dapat mengaplikasikan gagasan-gagasan yang tadi saya presentasikan secara singkat. Ya, saya yakin rekan-rekan saya yang terpilih nanti, jika saya terpilih atau menjadi bagian dari 17, saya sangat yakin karena proses seleksi ini cukup cukup panjang dan melibatkan partisipasi publik. Saya yakin rekan-rekan yang terpilih di 7 besar nanti itu dapat memahami apa yang dimaksud dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena hikmat kebijaksanaan ini bagian dari sila keempat dalam Pancasila. Karena dengan hikmat kebijaksanaan, saya yakin rekan-rekan komisioner yang lainnya itu dapat memahami dan menerima pendapat-pendapat yang sifatnya rasional. Apalagi saya memang studi saya di bidang ilmu komunikasi, baik di program Pascasarjana maupun di program doktorat. Dan saya yakin saya bisa berkolaborasi dan saya juga bisa meyakinkan gagasan-gagasan saya selama gagasan saya dianggap rasional, selama gagasan saya dapat diaplikasikan dengan baik dan dalam situasi yang tepat. Yang selanjutnya terkait dengan efisiensi anggaran di tahapan-tahapan lainnya. Tadi memang saya tidak sempat mempresentasikan secara detail karena berkaitan dengan waktu. Ya, misalnya dalam konteks tahapan Bintek. Ya, nanti ke depan kita bisa melakukan atau mengedepankan e-training, electronic training. Apalagi situasinya situasi pandemi. Nah, ketika kita menerapkan e-training ataupun e-meeting atau rapat-rapat dalam bentuk online, maka secara sederhana di sana saja sudah tergambar tentang efisiensi penggunaan anggaran seperti Ibu. Terima kasih Bu. Nanti insya Allah kami akan lakukan komitmen efisiensi semaksimal mungkin. Tentunya efisiensi yang akan saya lakukan itu tidak lepas dari prinsip efektivitas. Yang selanjutnya berkaitan dengan seleksi yang saya tangkap tadi ini dari apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Hafid dari fraksi Demokrat berkaitan dengan seleksi masa jabatan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Prinsipnya saya akan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya khususnya dalam hal ini pasal 10 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sana dijelaskan bahwa berakhirnya masa jabatan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota itu 5 tahun sejak dilantik. Karena kami sebagai KPU RI, jika saya terpilih, kami tidak akan melanggar ketentuan tersebut. Jadi apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan itu kami akan laksanakan. Jika merujuk pada ketentuan tentang tata kerja KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, apabila nanti memang ada kendala dalam proses seleksi dalam artian ada tahapan yang harus ditangani, ya kebetulan belum terpilih, maka kita bisa menugaskan anggota KPU RI, kita bisa menugaskan anggota KPU Provinsi yang sudah terpilih untuk menangani satu kabupaten kota. Jadi pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam tata kerja KPU yang hari ini sudah disahkan, Pak, seperti itu. Saya yakin tidak akan ada masalah karena proses seleksi, proses suksesi di tahun 2019 yang lalu, maksud saya pemilu 2019 yang lalu dapat berjalan dengan lancar. Kalau di tahun dahulu, di pemilu yang dahulu itu banyak gugatan, saya pikir bukan pada persoalan peraturan, tapi ada problem dalam proses seleksinya. Yang nanti kami akan lakukan kajian secara komprehensif dan insya Allah tidak akan terulang lagi persoalan gugatan-gugatan yang dilakukan oleh peserta seleksi. Yang selanjutnya, ini berkaitan dengan komitmen. Apa yang saya presentasikan, insya Allah saya akan sampaikan ke dalam forum rapat pleno, dan mudah-mudahan dan saya yakin rekan-rekan saya dapat memahami ini. Selanjutnya juga berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Dalam presentasi saya di depan Ibu Bapak tim seleksi, pada waktu itu saya menyampaikan tentang pentingnya rebranding pemilu, yaitu pemilu untuk bangsa.
Kenapa? Karena pemilu ini merupakan hajat bersama. Jadi saya menyampaikan tentang branding pemilu untuk bangsa. Jadi apa yang tadi ditekankan oleh Bapak Anwar Hafidz tentang komitmen kebangsaan, insya Allah Pak, dan kami akan menjaga teguh integritas dan profesionalitas kerja. Yang selanjutnya berkaitan dengan masa kampanye, apakah bisa dipersingkat menjadi kurang dari 120 hari? Saya pikir bisa, selama memang proses penanganan sengketa proses pemilunya itu dapat dipersingkat. Dan saya yakin rekan-rekan sekretariat di KPU Republik Indonesia belajar dari pengalaman yang sebelumnya sudah mempersiapkan manajemen pengadaan logistik pemilu, yang tentunya nanti kami akan lakukan simulasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya berkaitan dengan e-registration. Bagaimana agar Pantarli maupun PPDP ini tidak terlalu banyak melakukan canvassing. Hari ini kita pengguna populasi smartphone di Indonesia ini termasuk yang terbesar di Asia Tenggara karena jumlah penduduk kita. Nah, nanti ke depan ya bisa kita manfaatkan teknologi messenger ataupun teknologi media sosial untuk berkomunikasi dengan pemilih, atau nanti kita bisa mendorong agar pemilih aktif mengecek data pemilihnya. Oleh karena itu nanti kita pastikan aplikasi Sidali itu harus lebih adaptif dan mudah digunakan atau friendly using, seperti itu. Dan saya yakin ini bisa akan berjalan dengan efektif, ya Pak. Kita akan dorong pemilihnya itu aktif, walaupun kita tahu proses pemutahiran daftar pemilih itu menggunakan stem cell pasif, bukan stem cell aktif. Yang selanjutnya berkaitan dengan kontestasi caleg, agar pemilih lebih mengenal peserta pemilu, dalam hal ini calegnya, saya akan mengusulkan tentang satu website tersendiri tentang program-program caleg yang ditawarkan kepada pemilih. Karena pada pemilu serentak 2019 yang lalu, setiap caleg menyampaikan rancangan program-programnya, tapi ternyata itu tidak terpublikasi dengan baik, dan malah NGO yang mempublikasikan tersebut. Kedepan insya Allah saya akan mengusulkan tentang pentingnya website yang sekiranya dapat mempublikasi tidak hanya profil dan citra diri para kontestan, tetapi juga program-programnya, dan saya juga akan mendorong visi, misi, dan program itu dapat dicetak dalam huruf braille atau dapat disampaikan dalam bahasa disabilitas. Yang selanjutnya berkaitan dengan surat suara tidak sah, ini bisa dipercepat. Ya. Ini tidak hanya berkaitan dengan hal teknis, tapi juga berkaitan dengan kesadaran pemilih tentang pentingnya suara pemilih atau berharganya suara pemilih. Yang selanjutnya berkaitan dengan apakah sistem pemilu sudah bersesuaian dengan konsep pembangunan nasional. Saya pikir sistem pemilu di Indonesia tidak ada masalah. Misalnya sistem proporsional, ya, kenapa Indonesia menggunakan sistem proporsional, tidak menggunakan sistem distrik? Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Ya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, jadi sistem proporsional lah yang pas untuk digunakan di Indonesia. Dan hari ini sejak tahun 2009 kita memiliki kemajuan dalam berdemokrasi elektoral, tidak sekedar proporsional, tapi tidak sekedar proporsional daftar tertutup, tapi sudah dirubah menjadi sistem proporsional daftar terbuka. Yang jadi problem adalah dalam pelaksanaan pemilu ini dalam perspektif teori kontrak sosial, ya, ini pada proses kontrak sosialnya. Saya dalam kegiatan sosialisasi menegaskan kepada para pemilih tentang pentingnya kontrak sosial antara pemilih dengan para calon atau para calegnya, karena proses kampanye harusnya dijadikan sebagai proses deliberasi di mana para kontestan itu mendapatkan gambaran tentang kebutuhan ataupun hal-hal yang diinginkan pemilih terhadap konsep pembangunan. Tapi seringkali ini tidak terjadi. Kampanye terjebak pada persoalan personalisasi politik. Yang diharapkan sebenarnya kampanye adalah sarana komunikasi politik yang rasional, tetapi ditarik ke wilayah sarana komunikasi politik yang emosional, bicaranya ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin kita akan coba lakukan perubahan budaya dan mindset pemilih. Yang selanjutnya berkaitan dengan
Kemampuan SDM dalam bidang literasi hukum tadi sudah saya sampaikan ya. Hari ini kita memiliki infrastruktur teknologi komunikasi yang cukup baik, di mana akses internetnya juga sudah cukup baik. Insya Allah nanti kita akan memaksimalkan proses bimbingan teknis melalui teknologi informasi agar ini dapat diakses ke seluruh penyelenggara di seluruh Indonesia dan termasuk di 130 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk pemilihnya juga. Yang selanjutnya, masalah krusial yang harus diselesaikan. Ya, masalah krusial karena pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat, bagi saya masalah krusial itu adanya di kampanye. Ke depan saya akan coba mendorong agar pemilih menjadi pemilih yang rasional, yang memahami bahwa masa kampanye adalah masa mereka melakukan kontrak sosial. Yang selanjutnya, saya pindah ke persoalan kompleksitas peraturan kampanye. Ya. Kenapa kampanye itu seringkali dipersepsikan dengan banyaknya pelanggaran? Ya. Saya pikir ini pada persoalan pemahaman moral hazard kita bersama, ya, atau khususnya para peserta. Saya yakin kalau tim-tim kampanye dapat memahami bahwa moral hazard ini dapat merusak praktik berdemokrasi, saya pikir aturan-aturan dapat dilaksanakan dengan baik. Toh juga proses legal drafting itu tidak semata-mata terjadi di internal KPU, kita juga dikonsultasikan kepada publik, dikonsultasikan juga kepada pimpinan di DPR, khususnya pimpinan dan anggota Komisi 2. Artinya ke depan kita bisa lakukan penataan yang lebih baik sehingga kompleksitas kampanye tersebut bisa diselesaikan. Ya, terima kasih pimpinan. Mohon maaf tidak saya jawab semuanya. Saya minta maaf apabila belum seluruhnya dapat saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Idham Holik yang sudah menyampaikan visi, misi, dan programnya kelak terpilih menjadi komisioner KPU. Jadi terima kasih, sehat selalu, amin, dan berdoa semoga terpilih. Silahkan. Sehat dong. David Dutra. Doanya belum, Ketua? Udah. Sudah ya? Oh, ya. Bapak Ibu sekalian, pimpinan DPR Pak Lodewijk dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI, kita sudah selesai untuk sesi yang kedua. Kita akan masuk sesi yang ketiga nanti jam 19.30, 19.00. Ya, 19.00. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kita skor sampai jam 19.00. Kepada tim sukses nggak diterima kasih juga, Ketua? Tim sukses di atas.